Sama saja. Jangan heran kalau seandainya kita bertemu dengan orang sambil mengatakan, sudah Ramadan ternyata. Kalau kenapa baginya Ramadan sama dengan bulan-bulan lainnya? Bahkan yang lebih teruk lagi ada yang menyatakan, tapi belum bulan Ramadan. Sudah sampai bulan Ramadan. Seakan-akan dia bertemu dengan Ramadan. Maka oleh karenanya, khafillah rahimahullah, siapa yang akan mendapatkan manfaat dari Ramadan? Orang-orang yang meletakkan Ramadan di dalam hati yang paling dalam. Kalau dia tidak pernah meletakkan Ramadan spesial di hatinya, yakinlah tak akan ada persiapan khusus untuk Ramadan. Bahkan kita sekalipun, bahkan kita yang berada dalam jalur tarbiyah ini, kalau kita tidak pernah menganggap Ramadan itu spesial, maka kita tak akan pernah punya persiapan untuk Ramadan. Tapi kalau seandainya kita meletakkan Ramadan itu spesial, maka kita akan mempersiapkan diri tanpa perlu disuruh, tanpa perlu diperintah. Sebab kenapa? Kalau ada akhwat yang pernah belajar di luar negeri dahulunya, kemudian sudah 2 tahun tak pulang, cobalah ingat. Atau sudah 1 tahun tidak pulang, cobalah ingat apa yang kita rasakan sebelum pulang. Hati yang ingin bertemu dengan keluarga begitu rindu. Lalu kemudian banyak hal yang kita perlu persiapkan. Hari pertama makan apa, hari kedua makan apa, ya. Sebab kita semua sudah mempersiapkan. Kalau saya dulu dari Jakarta pulang naik bus 28 jam pulang itu. Setiap perjalanan itu dilihat sebelah kanan itu biasanya ada batu yang menunjukkan sudah berapa kilometer yang ditempuh dan berapa kilometer lagi akan sampai. Dihitunglah batu tersebut. Sebab kenapa? Begitu rindunya kita pulang. Maka begitulah orang yang meletakkan Ramadan itu spesial. Dia akan terasa tinggal berapa hari lagi bulan Ramadan. Dia akan terasa berapa lama lagi dia akan bertemu dengan bulan mulia. Maka oleh karenanya akhwatillah rahimakumullah, yang pertama sebelum kita berbicara tentang Ramadan, sebelum kita berbicara tentang amaliyah dalam bulan Ramadan, pertanyaan pertamanya adalah di mana letaknya Ramadan di dalam hati kita? Sejauh mana kita membuat Ramadan itu spesial? Kalau seandainya ada tamu spesial yang datang ke rumah kita, apa persiapan yang perlu kita lakukan? Banyak. Apa makannya? Kalau seandainya dulu kita pernah punya kawan waktu belajar, lalu spesial bagi kita, lalu dia datang ke rumah kita, maka persiapannya banyak. Mulai dari biliknya, bagaimana kita siapkan, kita bersihkan, ya. Atau kalau seandainya dia tinggal di hotel, hotel mana yang tepat untuk dia, dan seterusnya banyak lagi. Kenapa? Karena dia spesial. Tapi kalau seandainya yang datang yang biasa-biasa saja, tak akan ada persiapan khusus. Oleh karenanya kalau ingin Ramadan kita baik, maka tanyalah yang pertama, di mana letaknya Ramadan di dalam hati kita. Kalau seandainya letaknya belum tepat, maka carilah sebab-sebab yang akan membuatnya meletakkannya di tempat yang tepat. Apa contohnya? Bacalah tentang bagaimana orang-orang terdahulu dengan Ramadan. Bacalah tentang keutamaan Ramadan dari ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah bagaimana para ulama dahulu ketika mereka bertemu dengan Ramadan, bagaimana amaliyah mereka dalam bulan Ramadan, supaya pemahaman kita, cara pandang kita tidak berbeza dengan cara pandang orang terdahulu sebelum kita. Orang-orang terbaik sebelum kita, 3 bulan sebelum Ramadan mereka telah persiapkan diri. 3 bulan sebelum Ramadan mereka telah persiapkan diri. Maka jangan sampai kita tidak punya persiapan apa-apa ketika Ramadan itu datang. Dan yang kedua, setelah kita bertanya tentang di mana Ramadan itu letaknya dalam hati kita, yang kedua, jadikanlah dekat Ramadan ini adalah Ramadan terbaik seumur hidup kita. Sebab orang kalau punya cita-cita tinggi, dia akan memaksimalkan semua potensi yang dia miliki. Semua kualiti terbaiknya akan keluar. Sebab kenapa? Dia punya cita-cita tinggi, dia punya keinginan yang begitu besar.
Cobalah lihat waktu kita belajar dahulu, kalau ada di antara akhwat yang ingin nilai yang lebih tinggi, bagaimana cara dia belajar? Letih. So kenapa? Karena memang dia ingin nilai yang lebih tinggi. Tapi kalau ada teman kita yang ingin nilai ya biasa-biasa saja, tak peduli dia, kalau seandainya nilainya kecil pun, nilainya kurang pun tak masalah. Maka cobalah lihat bagaimana dia cara menanggapi. Dalam hidup ini hanya orang-orang yang ingin besar, orang-orang yang ingin menang, yang akan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Cobalah lihat di tempat-tempat kerja kita sekarang. Ketika ada yang hubungannya dengan dunia, ada orang yang ingin naik jawatannya, ada orang yang ingin naik pendapatannya dan segalanya. Cobalah lihat bagaimana cara dia bekerja, kadang-kadang mungkin tidak masuk dalam logik kita. Tapi begitulah orang-orang yang ingin menang, maka biasanya dia akan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Kalau dalam dunia olahraga juga sama. Siapapun yang menginginkan yang terbaik, maka dia akan kerahkan kemampuan terbaiknya. Jangan sampai ketika Ramadan datang tekad kita tekad yang biasa-biasa saja. Kalau tekad kita tekad biasa saja, yakinlah kita tak akan pernah mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Dari awal Ramadan kita sudah angkat bendera putih. Kalau target membaca Quran 3 kali khatam misalnya, dari awal kita mengatakan jangankan 3 kali khatam, 1 kali khatam saja sudah berat. Yakinlah kita tak akan pernah sampai 1 kali khatam, bahkan mungkin hanya setengah kali khatam saja. So kenapa dari awal kita sudah angkat bendera putih? Kita sudah katakan kita kalah. Tapi kalau seandainya dari awal kita coba, walaupun di akhirnya kita tidak mendapatkannya, yakinlah yang kita raih lebih baik daripada apa yang kita raih sebelumnya. Khatillah rahimakumullah. Maka dalam hal inilah berobsesilah ingin menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik seumur hidup kita. Kalau tanpa tekad, biasanya seringkali kondisi kita akan membuat kita mengambil yang ringan saja. Baik, akhwatilah rahimakumullah. Jadi poin pertamanya, sejauh mana Ramadan itu letaknya di dalam hati kita. Poin yang keduanya adalah berkaitan dengan tekad dalam bulan Ramadan. Orang-orang yang ingin menang dalam bulan Ramadan, maka dia akan mengerahkan segala potensi terbaiknya. Tapi orang-orang yang ingin kalah di bulan Ramadan, dia tidak akan pernah dapat melakukan sesuatu yang besar. Baik. Jadi dari dua hal inilah kemudian kita memasuki bulan Ramadan. Ramadan yang akan kita jadikan Ramadan terbaik tahun ini adalah Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan mulia tersebut. Maka kuatkanlah diri. Ya. Poin yang ketiganya, beribadahlah di bulan Ramadan itu sebagaimana Nabi beribadah. Atau tirulah Nabi Muhammad SAW dalam ibadahnya pada bulan Ramadan. Atau Ramadanlah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gambarannya? Mari kita lihat hadis-hadis Rasul berkaitan dengan masalah ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan, ketika Jibril datang menemuinya. Jadi untuk bulan Ramadan Jibril selalu datang menemui Rasulullah SAW, sehingga Nabi kemudian khatam Al-Quran setiap bulan. Ya. Tapi khusus di tahun meninggalnya Nabi, maka Jibril datang
sampai Nabi mengkhatamkan 2 kali Al-Quran bersama Jibril ya. Jangan bayangkan Nabi aja 2 kali khatam, apalagi kita gitu. Tapi itu bersama malaikat Jibril. Jangan aneh, Imam Syafi'i itu di luar bulan Ramadan itu beliau khatam Al-Quran itu sekali 3 hari. Tapi dalam bulan Ramadan beliau khatam Quran itu 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Mungkin tak? Mungkin. Kalau akhwat buka YouTube, ya, akhwat buka YouTube, lalu dengar 30 juzuk dibaca oleh para ulama, berapa jam mereka mampu membacanya? Yang anda lihat itu 11 jam. Itu 11 jam dibaca dengan tartil. Kalau beliau hafiz, tidak perlu dibaca dengan tartil, dibaca tadwir juga bisa. Apa bezanya tartil dengan tadwir? Hadar, tahu hadar? Hadar itu apa? Tadwir itu apa? Tartil itu apa? Hah? Hah? Kalau hadar itu membaca Al-Quran itu menghafalannya lah kencang, kayak kita mengulang hafalan. Ya, kalau kita mengulang hafalan tidak terjaga panjang pendeknya. Sebenarnya kalau sudah terbiasa membaca boleh terjaga panjang pendeknya, tapi tidak sebagaimana bacaan tartil. Dia lebih cepat. Tapi yang punya mat itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak punya mat. Ya, maka akhwatillah rahimakumullah, kalau tadwir itu sedikit lebih lambat dibandingkan hadar, sedikit lebih cepat, sedikit lebih lambat dibandingkan dengan tartil, sedikit lebih cepat dibandingkan dengan hadar. Ya, contoh, kalau imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi membaca 1 juzuk itu berapa menit? Gak pernah lihat, 20 menit biasanya tuh. Malah lihat, baca. Lihatlah imam Masjidil Haram itu, bahkan buka aja di sini kita, ya, akan kita dapati 20 menit biasanya. Kalau bacanya kencang gitu ya. 20 menit itu 1 juz. Kalau kita baca tergantung bacaan kita. Kemungkinan kita tuh antara 40 sampai 60 menit. Saya punya dosen dulu pensyarah di Jakarta, orang Syria, syekh terkenal, ya. Beliau tinggal di Pulau Mas, berjalan ke Matraman itu setiap pagi. Dari rumahnya ke tempat belajar itu setiap pagi beliau pergi itu bisa sampai 5 juz sekali baca, ya. Dari rumahnya ke 5 juzuk beliau baca. Jadi jangan heran kalau para ulama itu banyak baca. Sebab kenapa? Mereka hafal, ya. Kita lambatnya baca, sebab kenapa? Tunggu dulu duduk. Setelah duduk, tunggu dulu tenang. Setelah tenang, tunggu dulu pikiran, ya. Sebab kalau masih pikir yang lain, tak baca dulu. Kalau mereka kapanpun mereka boleh baca. Kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Yang pertama adalah Nabi itu dermawan. Maka tirulah Nabi pada bulan Ramadan. Kalau kita punya kelebihan dari sisi harta, bersikap dermawanlah. Kalau kita punya kelebihan dari sisi harta, maka jagalah pencapaian terbaik kita dalam ibadah ini. Ada hal yang menarik ketika Nabi Muhammad SAW marah kepada Aisyah karena beliau cemburu kepada Khadijah. Saya bukan masalah tentang cemburunya sekarang. Saya masalahnya ada berkaitan dengan Nabi marah kepada Aisyah, ya, karena Aisyah mengatakan, untuk apa diingat lagi wanita tua yang sudah meninggal, yang Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau perempuan itu cemburu, kata-katanya luar biasa, ya. Jadi punya alasan sekarang. Kalau misalnya kita cemburu, kemudian kata-kata agak luar biasa, bilang aja sama suami. Aisyah saja pedas juga katanya sedikit. Lalu kemudian Rasul mengatakan, kalla, sekali-kali Allah tidak pernah menggantinya dengan yang lebih baik. Apa poin kelebihannya? Dan ini dijaga oleh wanita. Ia beriman kepadaku ketika orang lain mendustakanku. Laki-laki itu ingin untuk dipercayai, terutama oleh orang yang dia sayang. Yang kedua, dia memberikan hartanya untukku ketika orang lain menahannya daripadaku. Cobalah, kalau istri pelit, kikir berhadapan dengan suaminya, maka biasanya hubungan mereka juga akan
punya kendala. Tapi lihatlah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau seorang pengusaha terkenal, dan ini menjadi ingatan yang luar biasa. Tidak pernah Nabi bersikap kepada istrinya sebagaimana sikapnya kepada Khadijah dan teman-teman baik Khadijah. Ya, coba bayangkan sebagai seorang istri ketika masak lalu suami bilang lebihkanlah makanan tersebut, lalu diantar kepada teman karib Khadijah. Coba bayangkan bagaimana istri Nabi yang lain. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Bukan hanya mengingat Khadijah, tapi juga menghormati karib, kerabat dan sahabat Khadijah. Luar biasanya. Kalau Nabi sedang bersama istri beliau di kamar, malaikat Jibril tidak akan masuk. Tapi kalau bersama Khadijah, malaikat Jibril tetap masuk walaupun Nabi sedang bersama Khadijah. Dan setahu saya, satu-satunya istri Nabi yang diucapkan salam oleh malaikat Jibril daripada Allah hanya Khadijah. Ya, maka cobalah lihat luar biasa hari-hari Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah. Baik. Sebelum berubah pembahasan kita tentang Khadijah, saya kembali kepada masalah. Ya. Sudah nampak keinginan 3. Biarlah waktu lain kita jumpa nanti lagi, supaya masih dijemput juga saya ke sini. Kalau habis semuanya hari ini tak ada jemputan lagi gitu. Yang pertama, dia beriman kepadaku ketika orang lain mendustakanku. Yang kedua, dia berikan hartanya untukku ketika orang lain menahannya daripadaku. Yang ketiga, dia memberikan anak-anak untukku yang tidak aku dapati dari istri-istriku yang lain. Di Nabi Muhammad SAW itu punya anak hanya bersama Khadijah, kecuali satu dari. Tapi Maryam di sini tidak dihitung, sebab kenapa? Karena beliau adalah hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi dari wanita merdeka yang beliau punya anak itu hanya dari Khadijah. Padahal istri Nabi yang lain juga punya anak. Hafsah punya anak sebelumnya, tapi dari suami yang sebelumnya. Ya, lebih panjang lagi. Anda berharap tadi sampai habis ini Anda selesai. Baik, yang ketiga, ya, Ramadan lah seperti Rasulullah SAW melaksanakan Ramadan. Oleh karenanya lihatlah apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Yang pertama, Rasulullah SAW itu dermawan. Akhwat fillah rahimakumullah, dermawan itu menunjukkan iman. Ya, dermawan itu menunjukkan iman. Kenapa? Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Apa bukti apa? Bukti seseorang itu percaya bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki. Pernahkah kita akan memberi seseorang bantuan lalu teringat, anak saya akan belajar panjang, perlu dana yang banyak, lalu kemudian tak jadi kemudian kita memberi? Maka disinilah bezanya. Was-sadaqatu burhan. Orang yang yakin bahwasanya Allah memberi rezeki, maka buktinya adalah dia akan banyak mudah memberi dalam hidupnya. Dan itu bukti keimanan. Maka oleh karenanya akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang pembuktian bahwasanya kita yakin Allah yang memberi rezeki, Allah yang menetapkan rezeki, bukan semata-mata ikhtiar kita. Dan ini banyak kaitannya dalam jemaah. Contohnya juga tentang wajib, ya, wajibat maliyah. Apa itu? Kewajiban harta bagi kita. Ketika kita sudah bergabung dengan dakwah ini, maka dakwah ini biasanya akan meminta sebagian dari apa yang kita miliki. Apakah tenaga, apakah pikiran, dan juga harta. Nah, tak tahu kalau di Malaysia, kalau di kita setiap bulan itu mesti menyerahkan infak wajib, ya, setiap. Tidak ada, carilah dalilnya, tidak akan ketemu itu, ya. Akan tetapi dakwah ini perlu biaya, dan biaya itu diambil daripada kantong-kantong kita sendiri. Kalau dahulu kita yang bergerak, kita mengeluarkan harta, tapi amal dalam dakwah ini begitu banyak.
Kalau seandainya kita tidak menyediakan sarananya, tidak menyediakan alatnya, khawatirnya orang-orang yang ditugaskan untuk demikian tidak boleh bergerak. Kenapa? Karena mereka punya keterbatasan. Contoh sederhana, suatu ketika anak jauhlah di Sumatera Barat, lalu bertemu dengan satu daerah yang mana akhwatnya itu untuk sampai di daerah tersebut perlu sampai mereka jalan sekitar 35 kilo, ya. Dan tidak ada kereta ke sana, naik motor. Kadang-kadang mereka tak punya motor, sampai setengah saja jalan kaki lagi dan seterusnya. Sementara ada sebagian lain yang punya kelebihan harta. Maka dalam hal inilah bagaimana kemudian infak terbaik kita boleh kita berikan untuk hal demikian. Dan anak termasuk yang tidak malu untuk meminta kalau seandainya berkaitan dengan dakwah dan jemaah. Kalau untuk pribadi anak tak akan pernah meminta, sebab kenapa? Anak yakin dengan rezeki yang Allah berikan. Tapi kalau untuk berkaitan dengan dakwah dan jemaah, ada kaedahnya, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapapun yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan sama dengan orang yang melakukannya. Apakah mungkin kita setiap waktu akan berdakwah di tempat-tempat yang jauh? Belum tentu, karena kondisi kita berbeza. Tapi kita boleh menjadi penyebab orang lain sampai di daerah tersebut. Sebab kenapa? Kita sediakan segala sesuatu yang membuat mereka sampai ke sana. Oleh karenanya, akhwat fillah rahimakumullah, jangan pernah berfikir panjang kalau berkaitan harta untuk jemaah ini. Sebab dialah yang akan menjadi peneman bagi kita ketika nanti tidak ada teman lagi yang akan mampu menemani kita. Ada yang mengatakan, dalam hadis juga disebutkan bahwasanya yang menyertai orang yang meninggal, yang menyertai jenazah itu ada 3. 2 balik, 1 tetap. Apa yang menyertai jenazah tersebut? Hartanya, kemudian keluarganya, dan ketiga amalannya. Yang pulang adalah hartanya dan keluarganya, yang tinggal adalah amalannya. Maka amalan itu bukan amalan yang ketika dia lakukan ketika sebelum meninggal, tidak. Amalan apapun yang dia lakukan. Maka oleh karenanya, akhwat fillah rahimakumullah, umur kita adalah umur yang boleh mendatangkan manfaat bagi orang lain. Apa cara membahasnya? Berapa umur ukhti sekarang? 36. Sekarang saya tanya, umur ukhti yang 36 tersebut yang digunakan untuk kebaikan berapa kira-kira? Itulah, ya, sama-sama kita tak tahu. Jawabannya memang betul. Sama-sama kita tak tahu. Tapi umur yang kita gunakan untuk kebaikan itulah umur kita sebenarnya. Umur yang lain mungkin akan menjadi pemberat bagi timbangan keburukan kita kalau digunakan untuk keburukan. Oleh karenanya, program-program seperti ini mudah-mudahan program-program yang akan membuat kita bahagia. Sebab kenapa? Karena dari sebuah banyak umur yang kita jalani, ada umur yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua harta yang kita miliki, yang kita gunakan untuk berbagai macam hal, banyak benda yang kita beli, banyak hal yang kita dapatkan, banyak pencapaian kita capai, yang akan menemani kita mungkin hanya apa-apa yang kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beramallah, Ramadanlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian tirulah apa yang dilakukan Nabi pada bulan Ramadan. Yang pertama, beliau dermawan. Dari sekarang siapkanlah infak terbaik. Dari sekarang siapkanlah infak terbaik. Yang kedua, siapa di antara akhwat yang boleh berpuasa lebih daripada 30 hari di bulan Ramadan? Ada? Jangan coba-coba, ya, tak boleh. Tapi bolehkah kita mendapati pahala lebih dari 30 hari? Boleh. Maka buatlah target dari sekarang. Kita ingin dapatkan pahala berapa hari dari Ramadan.
Caranya, man fattara shaiman, siapapun yang membukakan orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasanya dan pahala puasa orang yang dibukakan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun juga. Lihatlah ya, kalau ada program-program iftar ya, yang kita yang kita boleh membantu mereka ya. Ustadz, apakah syaratnya untuk berbuka itu hanya untuk orang miskin? Tidak. Siapapun yang berpuasa, lalu kita berikan perbukaan, dia dapatkan pahala dan kita dapatkan pahala dia, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun juga. Jadi kalau seandainya pahala kita hilang sejak pagi kita puasa sampai petang, tiba-tiba hilang karena kolak sepiring, tolak kolak itu, ya, tak perlu diterima. Kolak atau kolak. Kolak sepiring tak tahu. Juadah tahu, juadah makanan. Kadang-kadang ada seperti pisang, ubi masuk dalam yang manis-manis itu. Tapi ingat. Kalau pengat pangek itu lain, gulai dia. Ini manis. Memang manis. Oke lah, pangek di sini kolak ya. Kalau kita akan makan, lalu kemudian kita dapatkan pahala puasa kita, pahala orang juga dapat, tapi dia tak berkurang. So kalau berkurang pahala dia, tak payah terima daripada orang lain apapun juga. Buat pengumuman depan rumah tidak menerima perbukaan, ya. Sebab pernah kita menahan dari pagi, tiba-tiba petang diambilnya pahala puasa kita. Tapi ternyata tidak, ya. Kita berpuasa, lalu kita berikan perbukaan kepada orang lain, maka kita dapat pahala puasanya, tapi dia tidak berkurang pahalanya. Dan itulah lebihnya. Tapi jangan sampai janjian, ya, saya berikan pengat, berikan pada saya sambal. Nah, itu tak boleh dia. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan manfaat tarasa iman. Apakah mungkin kita mendapatkan pahala besar daripada hal tersebut? Besar. Ana sudah masalah, yang penting dia makan waktu dia berbuka. Ya, tak mesti juga di awal. Kalau makan di awal korma aja kita bagi orang, kan murah meriah ada. Baik, akhwatillah rahimakumullah. Ana biasa sejak lebih 10 tahun, bahkan 15 tahun. Ada ikhwah di Brunei itu tiap tahun menitipkan kepada saya untuk diberikan kepada fakir miskin waktu berbuka. 10 hari pertama itu 150.000 rupiah ya, rupiah bukan ringgit. Ringgit besar sangat. 10 hari kedua itu 200.000. Ya, 200.000 itu dalam 60 ringgit lah. Ya. 10 hari ketiga itu 250.000. Apa yang ingin saya tangkap dari dia, komitmennya luar biasa. So, kenapa? Kalau dengan duit 150.000 itu satu keluarga boleh makan, mungkin bagi kita duit 40 ringgit itu biasa. Mungkin untuk berbuka sekali selesai. Bagi orang susah, kadang-kadang duit 40 ringgit ya, 40 ringgit ya sekitar 40 ringgit lah, 150.000 itu 40 ringgit atau 45 ringgit. Mungkin dia akan boleh selesaikan untuk keluarganya 3 malam, 3 hari 3 malam. Ya. Di Indonesia memang banyak orang susah. Bahkan di kalangan ikhwah akhwat pun banyak yang susah. Kadang-kadang yang mereka dapatkan itu tak cukup untuk mereka dan keluarganya. Ya. Bahkan pernah beberapa kali saya dapati ada akhwat yang tidak bisa pergi untuk berangkat usroh itu karena tidak punya dana, tidak punya uang untuk berangkat. Ya. Akhirnya solusinya dari kami, usrohnya bertanggung jawab untuk memberikan kepada dia sebagian hartanya, sebagian harta untuk dia jadikan sebagai jalan. Akhwatillah rahimakumullah, yang ingin saya katakan adalah ketika kita memberi perbukaan kepada orang atau juga membantu orang susah dalam kehidupannya, maka mudah-mudahan itu jalan kebaikan yang kita raih. Yakinlah setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun tidak tercatat sama orang lain, maka penduduk langit pasti mencatatnya. Baik, ini
Walaupun tadi saya tidak terjemahkan sebagainya, paham ya? Jangan sampai saya cerita sedap-sedap depan, ternyata yang di belakang juga tak tahu apa cerita saya. Baik, yang ketiga, setelah dermawan kemudian membukakan orang yang berpuasa, yang ketiga adalah Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan itu identik dengan Quran. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang Ramadan, itu kita berbicara tentang Quran. Jadi kuatkanlah komitmen kita dalam bulan Ramadan. Quran itu unik. Kalau yang saya khawatirkan dari Quran itu adalah kalau kita sering menyia-nyiakan Quran, maka Quran gak akan mau dengan kita. Setiap kita ambil Quran, kita akan disibukkan dengan kerja yang lain. Yang saya khawatirkan adalah kalau seandainya saya tidak membaca Quran itu bukan karena saya tidak mau membaca. Yang saya khawatirkan adalah Quran itu tidak mau dekat dengan saya. Ya. Kalau seandainya saya tidak mau baca Quran hari ini, masih ada esok yang boleh saya baca Quran. Tapi kalau seandainya Al-Quran yang tidak mau dekat dengan saya, setiap saya pegang, maka dia akan berusaha untuk menyibukkan saya dengan yang lain. Cobalah lihat, tantangan membaca Quran itu banyak. Maka kalau seandainya kita sering mengeluhkan tidak mencapai target Al-Quran, perbaikilah sikap kita dengan Al-Quran. Yang kita khawatirkan bukan kita tidak mau membacanya, akan tetapi yang kita khawatirkan adalah Quran tidak mau dekat-dekat dengan kita. Jadi kalau ada di antara kita keluhannya tentang Quran, Ustaz, ana tak sampai target dalam membaca Quran, selalunya kurang daripada 1 kali khatam misalnya, hati-hatilah dengan poin ini. Kalau hanya sekedar tidak mau baca, kalau sekedar sibuk, kita punya waktu yang lain yang tidak sibuk. Tapi kalau Quran yang tidak mau dekat dengan kita, khawatirnya dia akan menjauh selalu daripada kita. Sekarang saya tanya, kita ambil contoh lain selain Quran. Waktu sholat, sholat apakah yang paling kita nikmati? Nikmat. Oh, nikmat ya. Sholat apa yang paling kita nikmati? Paling merasakan nikmat ketika melaksanakannya. Sholat apa? Subuh. Sholat apa yang paling mudah untuk kita lakukan? Sholat apa yang paling berat untuk kita lakukan? Saya tanya yang lain lah, susah nanya ini. Ya, saya tanya, siapa yang mencari barang hilang ketika sholat? Siapa yang mencari barang hilang ketika sholat? Misalnya dia cari, ya, waktu memasak dia lupa letak sendoknya. Lepas itu dia pikir-pikir tak dapat, azan berkumandang, dia cari lagi tak dapat juga. Kemudian orang sudah iqamat, kemudian dia sholat. Pas dia angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, oh sudu tempat itu di atas lemari ternyata. Pernah rasa? Kalau kita cari file, ya, di laptop nggak jumpa. Setelah itu datang azan berkumandang, kita cari lagi tak jumpa juga. Lepas itu ketika takbiratul ihram baru baca Al-Fatihah, baru teringat, oh filenya, foldernya ini, kemudian ini dan seterusnya. Pernah rasakan? Pernah. Nikmat tak sholat seperti itu? Nikmat cari barang hilang. Jadi akhwat fillah rahimakumullah, suatu ketika datang seorang kepada Abu Hanifah lalu mengeluhkan, orang zaman dulu tidak ada bank. Jadi kalau mereka akan pergi ke luar kota, harta mereka akan mereka simpan di bawah tanah. Ya, dicari tanah yang jauh, kali diletakkan, ditutup, kemudian setelah itu selesai.
Dia sudah lakukan itu, tapi ternyata dia lupa tanah yang mana tempat barang dia gitu. Lalu datang kepada Abu Hanifah bertanya, wahai imam, saya lupa meletakkan barang saya di tanah yang mana. Apa kata Imam Abu Hanifah? Bukan itu tugas ahli fikih. Kalau itu tugas ahli fikih berat sekali itu. Sebab kenapa? Dia penerawang. Oh, penerawang mencari barang hilang. Bomoh. Jangan coba-coba datang ke bomoh dalam masalah ini. Satu kali kita datang, 40 hari salat kita tak diterima. Ya, satu kali kita datang, lalu kita dengarkan dia bicara, 40 hari salat kita tidak diterima. Jadi apa kata Abu Hanifah? Pulanglah engkau salatlah. Pulanglah engkau salatlah. Niscaya engkau akan mendapatinya. Mulai dari rumah Abu Hanifah sampai pulang dia berpikir-pikir, masa ia salat boleh dapatkan? Terus dia pikir, di manalah harta, di mana harta? Ternyata azan berkumandang, dia salat. Pas dia takbiratul ihram langsung dia ingat, oh ternyata tempatnya adalah di belakang pokok dekat dia punya, ya, dekat dia punya kebun. Setelah itu selesai salat, buru-buru dia ambil barang tersebut dan jumpa. Esoknya dia datang kepada Abu Hanifah lalu bertanya, kenapa engkau tahu wahai imam, ketika aku selesai salat aku boleh menemukan, ketika aku sedang salat aku boleh menemukan hartaku? Apa jawabannya? Karena syaitan tidak ingin engkau khusyuk, maka dia akan menyibukkanmu dengan pikiranmu. Jadi kalau pertanyaan saya, kapan kita nikmati salat kita? Ketika kita merasakan salat tersebut menjadi penyejuk bagi jiwa. Kapan kita boleh menikmati salat kita? Ketika kita merasakan sangat gembira selesai salat tersebut dengan pencapaian ibadah. Dan itu tidak selalunya kita dapatkan. Ya, maka kembali lagi, salat yang mana? Ya, jadi artinya perbanyak ibadah kita, terutama salat. Salat itu adalah parameter iman harian. Tahu istilah parameternya? Kalau untuk menguji berapa suhu pakai termometer, ya. Ini berkaitan dengan tinggi rendahnya iman kita. Kalau seandainya iman kita sedang naik pada satu hari, maka solat kita biasanya lebih khusyuk. Tapi kalau seandainya solat kita tidak khusyuk, berarti iman kita sedang lemah. Itu cara mudah menentukannya. Oleh karenanya akhwat fillah rahimakumullah, ya, kalau kita mengatakan berpuasalah seperti puasanya Rasulullah SAW, maka yang kita perlu tambah itu adalah solat. Ya. Yang keempat setelah baca Quran itu adalah solat. Apakah akhwat boleh solat 50 rakaat setiap hari? Tidak. Mari kita hitung dalam bulan Ramadan. Ya, kalau dalam bulan Ramadan tidak mencapai 50 rakaat, berarti lemah sangat. Kalau tak capai 50 rakaat itu lemah sangat. Sebab kenapa? Fardu saja 17. Sekarang di Malaysia guna mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tarawih itu 23, betul? Yang biasa diguna di sini. Kalau kami di Padang itu 11. Ya, 11 itu pun masih boleh kita dapat 50. Saya pakai yang 11 saja. Ya, yang pertama 17 tambah 11 28 tuh insyaallah garantilah 28. Lalu bagaimana 22 rakaat lagi? Yang pertama adalah salat rawatib. Rawatib itu buat minimumnya kayaknya buang. Jadi rawatib itu minimumnya adalah 12, minimumnya 8, ya, maksimumnya 14, ya. 8. Kalau biasanya yang kita jaga setiap hari itu adalah 12. Yang kita jaga setiap hari itu 12. Sudah selesai, lihat dulu. Ada yang mau dilihat lagi silakan. Baik, yang 8 itu yang mana 8? Ada 4 riwayat berkaitan dengan rawatib.
4 riwayat ya, 4 riwayat hadis. Berkaitan dengan riwayat yang paling banyak itu 14, yang saya bahas itu 14. Mana 14 itu? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu 14. 2, 4, 4, 2, 2. Sebelum asar, sesudah asar itu tidak ada rawatib. Ya, sebelum asar, sudah asar itu tidak ada rawatib. Karena yang 12, ya, yang 12 itu adalah 2, 2, 4, 2, 2. Sebelum zuhurnya yang 2. Maksud sudah zuhur. Kan ya, 14 itu yang mana? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Itu 14. Yang 12 yang mana? Kurangi yang zuhur sebelum zuhur itu 2. Ya, yang 10 yang mana? Kurangi yang sebelum sesudah maghrib itu 2. Yang 8 yang mana? Kurangi sesudah zuhur itu 2. Berarti yang 8 itu mana? Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sesudah isya 2. Itu yang 8. Mana yang 10? Sebelum zuhur 2, sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, ya. Sesudah zuhur 4, sesudah isya 2. Mana yang 12? Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 4, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Ini yang dikatakan siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari, maka Allah janjikan surga. Oleh karenanya salat rawatib ini perlu kita jaga selalu. Ya. Untuk Ramadan cari yang paling banyak. Anggaplah normal saja 12. Tadi 28 tambah 12, sudah 40. 10 lagi mana? Salat malam boleh, tahiyatul masjid boleh, duha boleh. Jadi banyak. Oleh karenanya buat pencapaian pribadi kita. Ya. Contoh, tarawih tidak boleh tinggal. Ya, usahakan kalau seandainya akhwat tidak haid, maka tarawih itu dilakukan. Kalau tidak sempat salat di masjid, buat di rumah. Maka inilah gunanya target. Target itu bukan memberatkan kita, target itu menjaga pencapaian kita. Orang yang terbebani dengan target tak akan pernah mendapatkan hasil dari targetnya. Oleh karenanya cara kita memahami target dari jamaah ini adalah inilah cara jamaah menjaga pencapaian ibadah kita. Bukan jangan sampai caranya adalah setiap turun taklimat tentang target lalu kemudian kita kritisi. Anda katakan terjemahannya belum pas. Itu bukan rawatib namanya. Sama dengan sebelum asar itu apa rawatib namanya? Tidak. Tapi apakah boleh melaksanakan sebelum asar? Boleh. Sebab kenapa? Rasul pernah mengatakan rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang salat sebelum asar itu 4 rakaat. 4 rakaat sebelum asar itu ada wujud, tapi itu bukan rawatib. Apa bedanya rawatib dengan yang lain? Rawatib itu salat sunat yang dibiasakan Nabi sebelum dan selepas salat fardu. Itu rawatib namanya. Ya. Apakah Nabi pernah salat sebelum maghrib itu 2 rakaat? Sering. Ya, sebelum maghrib itu 2 rakaat, sering Nabi melakukannya. Tapi itu bukan rawatib. Apa maksudnya? Apakah ada salat sebelum isya? Ada, karena salat antara azan dengan iqamah itu salat sunat 2 rakaat antara azan dan iqamah, kapanpun itu ada. Mau subuh kah, mau zuhur kah, mau asar kah, mau maghrib kah, mau isya, ada selalu. Jadi dia ada, tapi bukan rawatib. Salat sunat biasa boleh, salat sunat mutlak boleh, salat sunat saja boleh, tak ada masalah. Apakah Nabi punya niat khusus tentang salat sunat rawatib? Tak ada Nabi punya salat khusus, niat khusus. Hanya para ulama yang membahaginya. Ketika lihat Nabi selalu menjaga ini, maka dibuatlah rawatib. Apakah pernah kita dengar niat Nabi tentang salat? Ya,
usolli sunat rawatib, itu nggak ada. Nggak pernah Nabi itu terdengar niatnya. Maka niat kita mengikut dengan apa yang diajarkan Nabi. Kalau para ulama mengatakannya rawatib, maka kita niat rawatib. Apa maksudnya apa? Itu tuh yang dilakukan Nabi sebelum salat, itu yang kita lakukan sekarang. Itu maksudnya. Jadi kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hampir habis masanya, kita sambung. Kemudian umratun fi Ramadan ta'dilu hijjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Ya. Jadi kalau seandainya ada kelapangan rezeki, usahakanlah umrah di bulan Ramadan. Umratun fi Ramadan ta'dilu hijjatan ma'i. Kalau sekarang Malaysia aman. Malaysia tak payah beli visa, boleh buat sendiri. Ya. Kalau package sebenarnya mudah. Kalau kita sudah tahu dengan praktek package, ukti dan akhwat tak payah gunakan. Di Malaysia senang sekarang. Boleh pergi sendiri, boleh hijaz sendiri, boleh semua sendiri. Kalau Anda sekarang karena punya travel, Anda jadi tahu. Kalau seandainya kita tahu, apa ya, gunakan travel sebenarnya. Kenapa? Karena mudah untuk menghindar. Jadi kalau misalnya sekarang sederhananya, kalau ada di antara ikhwah di Indonesia sekarang yang 9 orang, 10 orang mau berangkat umrah, boleh berangkat. Bahkan dengan harga yang paling rendah. So, kenapa? Karena kalau kita sudah tahu paket-paketnya, lebih mudah untuk sampai ke sana. Sekarang berapa ribu umrah dari Malaysia? Di luar Ramadan? Berapa? Di luar Ramadan berapa? 7 itu 7.000 berapa? 7.000-an 428. Naik emas atau naik AirAsia, Saudi Airline, MS murah. Sebenarnya tak perlu sampai seperti itu. Bisa lebih kurang daripada itu. Bisa kurang 1.000 atau 1.500. Kalau seandainya guna. Jadi sebenarnya ya ini untungnya Malaysia. Kalau di Indonesia tak boleh. Sebab kenapa? Beli visa pun masih gunakan muasasah. Kalau Malaysia dengan Singapura dan Brunei, tak tahu ya kenapa Saudi memperlakukan spesial. Di Malaysia, Malaysia, Singapura, Brunei. Ya, itu boleh. Mungkin karena terlalu banyak orang Indonesia yang tinggal di Mekah, kalau mereka dibebaskan beri visa sendiri gitu. Ya, sebenarnya senang. Untuk umrah itu sebenarnya senang. Bahkan kalau akhwat mau buat untuk akhwat saja, senang sebenarnya. Ya, bahkan kalau seandainya bulan Ramadan, kalau saya mengatakan berapa paket sepenuh Ramadan? Berapa belas? 12.000. Sebenarnya kalau dengan saya 6.000 boleh. Boleh. So kenapa? Kalau gunakan bintang 5, hotel bintang 5, kita sering di masjid. Ngapain kita beli bintang 5? Kita jarang di hotel. Hotel pun juga tempat tidur saja. Makan pun kalau terlambat di hotel akhirnya tutup mat'amnya. Maka kelola sendiri. Yang penting itu ada tempat tinggal, ada letak barang. Ya. Jadi akhwatillahimakumullah, sebenarnya kalau ingin senang, kalau kita cara ibadah kita beda dengan orang. Orang memang ingin lese. Padahal kalau kita ingin di Ramadan itu betul-betul banyak di masjid, maka justru lebih murah sebenarnya. Jadi akhwatillahimakumullah, umratun fi Ramadan ta'dilu hijjatan ma'i. Ya, umrah pada bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Itu satu hal yang boleh kita sebulan penuh itu, ya, sebulan penuh itu boleh kita dapatkan dengan harga yang sangat murah. Dengan syarat dia tidak terlalu jauh sebenarnya, tapi agak mendaki, maka akan dapat hak. Kemudian satu lagi, jalan kakinya hanya 5 atau 7 menit. 5-7 menit itu kuat tak akhwat? Kuatlah 5-7 menit. Akanlah lama sangat 5-7 menit jalan kaki. Ya. Kalau seandainya yang travel itu biasanya dibuatnya kadang jauh juga. Ya. Jadi satu hal lagi, akhwat fillah rahimakumullah. Baik, yang berikutnya i'tikaf. I'tikaf di bulan Ramadan jangan pernah lupakan. Bukan hanya untuk ikhwah tapi juga untuk akhwat dengan satu syarat. Ya. Akhwat ketika melakukan i'tikaf terjaga ya
kehormatannya dan terjaga auratnya. Masih lagi banyak amalan lain, tapi karena masa yang batas kita, kalau ada di antara akhwat yang ada pertanyaan, falyatafaddal. Dua kali saja tu boleh, satu kali online, satu kali offline. Dan offline tu boleh berbuka, boleh tidak. Boleh berbuka bersama, boleh tidak. Bulan tu hanya 2 kali. Itu sudah jadi kebijakan umum. Dalam bulan Ramadan tu hanya 2 kali saja. Kita tak buat karena Ramadan itu fokus kita untuk bekal Ramadan masing-masing, untuk penguatan masing-masing, karena 11 bulan berikutnya kita akan bertungkus lumus lagi dengan yang lain. Ramadan itu di awal saja kita buat daurah, yaitu daurah yaumun ma'al Quran, 1 hari atau 1-2 hari bersama Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya menambah kedekatan anda dengan Al-Quran. Tidak ada program-program lain biasanya berkaitan dengan Ramadan. Kita hanya fokus Ramadan itu bagaimana meningkatkan amaliyah dan ibadah a'dha masing-masing. Terserah, kalau akhwat mau silakan, karena kadang-kadang peluangnya ada pada waktu itu. Kalau kami di Indonesia, Ramadan itu fokus untuk ibadah masing-masing. Kalau di kampus, ya tergantung dengan target-target kampus. Ya, kalau seandainya bulan Ramadannya itu bukan di Juli, kalau kita di Julai penerimaan mahasiswa baru. Kalau bukan di bulan itu, biasanya kita tak tajmi pada waktu itu. Tapi kalau seandainya di sini, jangan samakanlah. Kalau di sini waktunya waktu tajmi, silakan. Karena buat program-program Ramadan, orang datang berkumpul lebih mudah. Ya, kalau kita memfokusnya di bulan Ramadan itu pembekalan masing-masing terhadap ibadahnya, kecuali yang di kampus. Kalau di kampus memang masa-masa tajmi, masa-masa itu tergantung dengan waktu-waktu kita. Kalau peluang itu ada, kenapa tidak? Tapi kalau akan membuat peluang, kenapa di luar bulan Ramadan tidak kita lakukan? Kalau peluang itu ada, silakan. Cuti. Kalau ada peluang, gunakan. Sebab peluang itu tak berulang, itu masalahnya. Kalau kita tak gunakan peluang itu sekarang, dia tak akan berulang lagi. Maka gunakanlah.